Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, di kesempatan video kali ini agak menarik teman-teman ya. Jadi dunia tani berkebun langsung di perkarangan 10 kali 5 meter. Jadi di perkarangan terbuka teman-teman ya. Jadi apa saja yang saya akan bagikan, simak video kali ini sampai selesai agar teman-teman mendapat manfaatnya dan tidak rugi untuk menonton video kali ini. Jadi di beberapa hari video yang lalu saya sering menyebut tanaman pembenah tanah ya. Bisa dilihat ini adalah tanamannya teman-teman ya. Jadi sudah tumbuh sekitar satu kilan ya. Tuh. Nah, ini nanti akan saya tanam jagung di sini teman-teman ya. Ini kan masih ada tanamannya singkong, nanti kita akan panen singkong juga ya. Ini singkong mentega teman-teman ya. Nanti saya panen dan akan saya tanam jagung. Jadi untuk pembenah tanahnya ya, tanaman pembenah tanah itu tidak dicabut teman-teman ya, melainkan digiling jadi satu pada tanahnya. Nah, tujuannya apa? Untuk membenahi tanah, dan ini adalah pupuk gratis. Jadi kalau di Taiwan maupun di luar negeri ya, di negara lain itu tanaman ini masih digunakan. Beda dengan kita ya yang ada di tanah air ini di Indonesia, bahkan sudah melupakan tanaman ini teman-teman ya. Oke, ini tanaman mentimun ada yang mati karena memang tanahnya itu panas untuk kondisinya teman-teman ya. Meskipun di musim penghujan kena panas sedikit aja sudah panasnya luar biasa, karena emang tanah ini hitam tapi ini berpasir ya. Tuh. Oke, langsung saja ya. Ini yang sudah saya tanami jagung ya, sudah saya tanam di sini biji jagung, lalu saya kasih yaitu ini adalah kompos. Jadi kompos ini saya bikin 1 bulan yang lalu, sudah mulai dikomposisi, lalu saya taruh ke atasnya tanaman biji jagung itu teman-teman ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengatur kelembapan tanah tidak panas ya. Dan satu lagi ini juga sebagai pupuk itu ya. Bisa dikatakan pupuk dasar lah teman-teman ya, seperti itu. Oke, dari sini teman-teman ya, terutama warga perkotaan sudah bisa mengambil sisi positif dan sisi poin pada video kali ini ya teman-teman ya. Nah, kalau bagi warga perkotaan tentunya lahan segini itu sangat luar biasa, sudah lebar ya teman-teman ya. Tapi jangan khawatir ya, biasanya untuk warga perkotaan itu lahannya kan sempit, ada di perkarangan ya. Tidak semua warga perkotaan lahannya sempit ya teman-teman ya, ada yang mempunyai lahan luas juga ada tuh. Nah, oke. Untuk lahan sempit ya bisa kita tanam seperti dunia tani ya, di video-video sebelumnya itu menanam di perkarangan belakang rumah ya. Kalau teman-teman tidak mempunyai perkarangan di belakang rumah, boleh di depan rumah, pasti ada halamannya, ada lahannya sedikit. Nah, biasanya untuk halaman rumah itu kan dicor Pak, di semen itu kan. Bisa kita menggunakan media seperti galon bekas itu ya teman-teman ya. Tuh, oke. Oke, saya bagikan lagi, ini adalah tanaman cabai ya, cabai dunia tani yang sudah saya tanam umur 3 mingguan. Ini daun bawangnya juga 3 mingguan teman-teman ya. Nah, ini. Nah, di sini akan saya kasih tunjuk salah satu tanaman cabai yang terkena hama, terkena penyakit ya. Saya kasih tunjuk. Nah, dan itu bisa dipulihkan sangat simpel, sederhana teman-teman ya. Nah, ini bisa dilihat, ini sudah menunjukkan hidup ya. Waktu yang beberapa hari yang lalu, 2 minggu yang lalu kan ini masih stagnan. Nah, ini saya kasih tunjuk teman-teman. Nah, tanaman cabai salah satu ini terserang penyakit yaitu bercak daun. Nah, tapi di sisi lain di sini tumbuh tunas itu bagus, tidak ada bercaknya. Jadi menandakan kalau bercak ini hanya terkena salah satu cabang saja. Kita boleh kendalikan dengan cara memotes pucuknya seperti ini. Nah, kita potes. Nah, ini jangan dibuang langsung di sini teman-teman ya. Jangan dibuang di sini. Kenapa? Ini bisa saja nanti menginfeksi yang masih bagus itu. Kita bikin pupuk saja. Tuh. Jadi itu teman-teman ya, kita bikin pupuk POC, kita campurkan. Kalau lebih bagus ya kita bakar. Oke, langsung saja ya, kita akan panen pupuk
yaitu pupuk berbahan dasar nitrogen itu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini nanti akan saya giling, saya cangkul ya, lalu saya tanami jagung di sini teman-teman. Oke, langsung saja ya. Kita panen singkongnya dulu. Itu. Nah, untuk singkong ini ya. Ini tanaman singkong. Singkong ini sudah berumur sekitar ada yang 6 bulan dan juga ada yang baru 4 bulan teman-teman. Jadi tidak serentak saya tanam ya. Tidak serentak. Nah, ini meskipun belum ada buahnya saya cabut juga teman-teman ya. Karena memang mau saya ganti dengan tanaman jagung. Nah, tanaman jagung ini nanti akan saya bagikan perawatannya secara organik, secara alami, gimana cara menanam jagung secara alami gitu ya. Jadi nanti akan saya bagikan pada teman-teman ya, maupun sahabat-sahabat tani. Nah, intinya kita tidak mengajari teman-teman ya, tapi kita berbagi pengalaman juga. Nah, ini cara saya berkebun bertani secara organik dan secara alami. Jadi tidak perlu menggunakan pupuk sintetis itu, maupun menggunakan herbisida, pestisida, fungisida dengan sintetis itu tidak. Cukup alami, kita tiru cara alam bekerja, itu saja teman-teman ya. Nah, pertanyaannya muncul teman-teman ya. Jadi apa bisa Pak ini diterapkan secara meluas atau secara segi pertanian? Jawabannya ya bisa, karena saya tanam ini juga di lahan terbuka ya teman-teman ya. Meskipun lahannya 10 kali 5 meter, tapi ini kan terbuka juga di lahan pertanian juga. Intinya kita bertani itu kita masalah ilmu ya, kita belajar demi berjalannya waktu. Tapi untuk pengolahan tanah ini yang utama, itu yang utama, paling utama itu teman-teman ya. Jadi pengolahan tanah, kalau kita bisa menguasai pengolahan tanah yang bagus dengan SOP ya. SOP dari mana Pak? Ya SOP bisa SOP yang teman-teman bikin, itu bisa. Nah, baru kita nanti belajar cara budidayanya. Demi berjalannya waktu kita bisa belajar untuk budidayanya gimana. Itu bisa melalui riset kita sendiri juga bisa, bertanya pada yang berpengalaman juga bisa. Itu ya. Intinya kita harus bisa mengelola mengolah tanahnya terlebih dahulu. Intinya di situ saja teman-teman untuk bertani itu. Kalau pengolahan tanah kita sudah bagus, mau apapun yang kita terapkan, mau dengan teknologi AI pun itu bisa, asalkan kita bisa mengolah tanah dengan baik. Nah, tapi kebanyakan untuk petani-petani sekarang ya, petani-petani yang ada di Indonesia ini kan miris sekali ya, karena sudah umurnya itu di sekitar 40 sampai 50 ke atas untuk petani di Indonesia. Untuk generasi Z-nya ini baru berapa persen saja ya teman-teman ya. Makanya saya ini berbagi pengalaman supaya teman-teman juga bisa meniru ya, untuk bercocok tanam, bertani itu secara alami. Jadi tidak perlu kita beli-beli pupuk lagi gitu ya. Kita bisa kok bikin pupuk sendiri. Tanah kita ini sebenarnya tanah sehat, tanah subur ya. Tanah kita tanah subur. Kita tancap saja bisa hidup. Contohnya singkong ini ya, kita tancap saja hidup. Tapi saya juga melihat ya, beberapa video teman-teman itu ada yang menanam ubi jalar saja memakai pupuk. Nah, ini yang gimana ya? Untuk saya terunggah teman-teman ya. Ubi jalar saja menggunakan pupuk. Padahal itu tanaman yang sangat mudah sekali ditanam. Ya. Sangat mudah sekali ditanam. Oke. Jadi untuk mindset sekarang itu petani itu sudah dirubah, yaitu apapun harus dengan pupuk itu ya, untuk mindsetnya. Tapi beda dengan saya pribadi dan dunia tani, bercocok tanam itu secara alami. Jadi tidak mengacu pada pupuk sintetis ya. Intinya apa, banyak sekali kalau kita tidak mengacu pada pupuk sintetis ya. Modal tidak banyak untuk bercocok tanam ya.
Tapi kenyataannya Pak ya, kenyataannya kalau kita menanam tanpa pupuk itu tidak ada buahnya. Iya, memang tidak ada buahnya karena apa? Unsur hara terus diambil. Gitu loh. Makanya saya bilang dari awal tadi ya, yang paling utama adalah pengolahan tanah. Kalau kita bisa menguasai ilmu pengolahan tanah, mau tanam apapun itu mudah teman-teman ya. Kalau menurut saya pupuk itu paling belakang ya. Yang penting adalah pengolahan tanah. Pengolahan tanah dengan baik, dengan SOP yang baik ya, itu akan menghasilkan tanaman kita juga baik. Oke, dari sini paham, sudah jelas ya. Banyak sekali yang saya bincangkan untuk di kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman maupun sahabat-sahabat tani, terutama bagi warga perkotaan yang ingin bercocok tanam skala kecil ya. Boleh ditonton video-video yang di perkarangan belakang rumah. Kalau ini di perkarangan 10 x 5 meter di lahan terbuka ya. Dan terutama bagi petani-petani yang ada di Indonesia ya, kita harus belajar dulu dari pengolahan tanah yang benar, yang baik ya. Media itu penting ya, media tanah itu penting untuk supaya nanti hasilnya juga lebih maksimal dan baik. Oke, itu saja saya bagikan, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman, dan terima kasih ya sudah menonton sampai selesai ya. Semoga teman-teman mendapat manfaatnya, pasti akan mendapat manfaatnya ya. Oke. Dan juga pengalaman baru, itu pasti. Oke, silahkan dicoba ya. Semoga teman-teman berhasil, dan ini yang saya terapkan cara bercocok tanam, dan ini hasilnya buahnya, bukan buah ya teman-teman ya, umbinya. Meskipun tidak, emang belum waktunya, belum umurnya sebenarnya, tapi ya mau nggak mau memang mau diganti dengan tanaman jagung. Oke. Itu saya bagikan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya akhiri ya. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menonton sampai selesai.